Apa yang dilakukan siswa ketika masuk sekolah? Nah, yang dilakukan adalah ketika diantar oleh ayah bundanya, maka yang dilakukan mereka salim dulu. Salim dulu. Nah, salim yang ini adalah salim ketika tidak ada pandemi. Salim yang tidak ada pandemi. Jadi kepada ayah bunda yang ada di sekolah, pasti anak-anak besok kalau masuk secara new normal akan disambut oleh ayah bunda. Antara guru dengan guru juga saling salaman. Salaman. Langsung coba karakternya. Langsung coba karakternya. Iya. Nanti ya, nanti. Gambarnya malah elek, mana sih nyoret-nyoret ya. Nah, yang senang berkreasi di bidang seni, besok kultur everyday yang akan kita ikuti. Nah, Jumat karakter. Di sekolah kita ada 4 Jumat karakter. Yang pertama adalah Jumat takwa. Jumat takwa berarti sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah Jumat cerdas, dilaksanakan pada Jumat kedua setiap bulannya. Jumat cerdas sekolah kita sebagai penanggung jawabnya adalah perpustakaan. Jadi ya kita membaca, kita belajar, kita membuat puisi, kita membuat prosa, kita diskusi di halaman sawit dan sebagainya. Jumat ketiga adalah Jumat bersih. Jumat bersih, membersihkan lingkungan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir adalah Jumat sehat. Kita akan dibuat sehat ya menggunakan kegiatan senam pagi bersama-sama seluruh kelas. Itu gambarnya di halaman belakang. Terus yang dari gerbang itu adalah jalan sehat. Jadi nanti bergantian. Kalau Jumat sehat misalnya bulan Juli senam, berarti Jumat sehat di bulan Agustus adalah jalan sehat. Supaya anak-anak tahu lingkungan sekitar, jadi diajak jalan-jalan. Kalau prestasi siswa tidak perlu disampaikan. Wes roh dewe. Gitu ya. Nah, itu anak-anak sedikit yang bisa kami sampaikan tentang karakter yang ada di SMP Negeri 1 Bluri. Untuk SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Nah, untuk standar operasional prosedur nanti bisa dilihat di blognya sekolah atau saya tunjukkan di sini ya sekalian. Nah, ini blognya sekolah, unggul dalam prestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti dan peduli lingkungan.
Di sini ada informasi semua tentang sekolah kita, termasuk visi misi, info umum. Nah, ada SOP. SOP itu digunakan tujuannya untuk apa? Supaya kita menjadi siswa yang baik. Siswa yang baik di antara yang baik, berarti yang paling baik. Apa saja isinya? Banyak. Silahkan nanti dibuka sendiri. Alamatnya di smpn1jluring.blogspot.com. Ada SOP-nya. Udah tak oco sitok kemeng Pak Marli. Gak mari-mari sampai engko sore. Ya, karena banyak di sini SOP-nya. Mohon yang raise hand nggak usah dioret-oret lah, mesak kancane. Gitu. Yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan karakter, apalagi nanti berapa bulan ke depan anak-anak selalu berhubungan WhatsApp grup dengan wali kelas masing-masing. Harapan saya gunakanlah tutur kata dan bahasa yang baik. Kalau mau guyon ya guyon, tapi jangan kelewatan. Jangan ada yang menggunakan kata-kata yang kasar. Apalagi sampai diingatkan yang kemarin. Malu sebetulnya. Ya, Pak Marli nggak bisa marah. Lek marah kok tak banting HP itu. Ya, lek HP ini banting terus nggak bisa berkomunikasi lagi. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita istirahat sebentar, akan disambung oleh Ibunda Kurnia. Saya kembalikan kepada pembicara, saya akhiri dari saya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Nanti kita klik schedule. Ya, ini ya. Sudah buat apa? Buat ini Google Form ya. Ini terakhir aja. lewat grup kelas Kenapa tidak lewat YouTube apa? WhatsApp saja. Kalau kena virus kan tak apa-apa. Tak apa-apa. Tidak skin dulu. Masukkan. Berarti dong. Saya kena virus yang bukurnya kan masih ini. Isi start orang ini. Ayo bos. Bos, ayo bos.
Ruasan ngene apa pindahane ke seluruh ya ra gelem Sabitra. Iya, jenenge Mas Arvin dulu biar ya. Iya, iya enggak ada audio itu. Nanti yang udah kamu jadwal skenario nanti dia di sini ada jadwal boleh juga enggak? Jangan biar masuk. Yang mana Bu yang itu? Bisa juga itu enggak skenario terus tadi jadwal revisi ekstra. Loh, tapi pilihannya apa? Tadi sekarang saya jelaskan. Besok lewat link semua tinggal pilih. Lah, itu dalam membaca. Terus ekstra. Terus di mana yang integrasi jadwal revisi gue penjabaran rincian itu sensaring di sensaring rincian hari efektif nah kebenaran guru-guru tahu kalau foto nih foto itu sudah dikenakan oh ya Sekarang kurikulum saya sudah ya. Sudah bisa diulang. Saya Tapi yang di sini nggak bisa kan?
bisa. Buatnya dilepas. Oh ya, jadwal terus apa lagi? Sudah ya? Sudah. Sudah. Yes. Oke anak-anak, kita mulai untuk sesi kedua. Di sesi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mati tentang SOP. SOP itu singkatan dari Standar Operasional Prosedur. Yang dulu mungkin kalian lebih kenal dengan istilah tata tertib ya. Kalau sekarang itu disebut sebagai SOP. Jadi bacanya bukan SOP. Ya, kalau SOP itu makanan. Bacanya adalah SOP, nggak boleh dibaca jadi satu kata. Singkatan dari Standar Operasional Prosedur. Ingat-ingat dulu ya, nanti muncul di quiz. Tadi feedback nanti muncul. Nah, untuk sesi kedua, sebelum lanjut ke sesi kedua, saya peringatkan untuk anak-anak, tolong tidak main coret-coret di Zoom ya. Nggak perlu coret-coret, biar tampilannya bersih. Biar semuanya bisa fokus. Yang suka gambar, nggak usah gambar di Zoom, nanti gambar sendiri di buku gambarnya masing-masing. Oke? Paham semuanya? Kalau paham, acungkan jempol. Oke, sip. Kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua ini tentang kurikulum. Nanti akan dijelaskan oleh urusan kurikulum sekolah. Kurikulum itu artinya adalah rencana pembelajaran, kemudian apa saja yang harus kalian pelajari, materi pembelajaran apa, mata pelajaran apa yang akan kalian dapat, itu nanti akan dijelaskan di sesi ini. Ini penting sekali, harap diperhatikan dengan baik, karena ada pelajaran yang tidak sama dengan ketika kalian masih SD. Oke, kita mulai sesi kedua tentang kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh urusan kurikulum sekolah yaitu Bunda Kurnia Solihatin MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya dari rumah? Oke. Kita sekarang belajar dari rumah. Oke, anak-anakku sehat semua ya? Siapa yang sehat? Angkat jempol. Oke. Anak-anakku sekalian, pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang kurikulum. Namun sebelumnya perkenalkan dulu. Nama Bunda adalah Bunda Kurnia Solihatin, di sini selaku urusan kurikulum.
yang akan menjelaskan tentang perkurikuluman. Oke, mungkin kurikulum SMP beda dengan kurikulum SD. Oke, anak-anakku sekalian. Yang pertama, apa sih kurikulum itu? Pengertian kurikulum adalah program pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang berisi rancangan pendidikan pelajaran yang harus kalian tempuh, yang harus kalian pelajari. Kemudian struktur kurikulum SMP Negeri 1 Celuring ada 11 mata pelajaran. Bisa ditulis di rumah, siapkan buku dan alat tulis. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama jumlah jamnya dalam 1 minggu ada 3 jam pelajaran. Pendidikan agama dalam 1 minggu ada 3 jam pelajaran. Selanjutnya PKN, singkatan dari Pendidikan Kewarganegaraan, jumlah jamnya sama 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dilanjut struktur yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam 1 minggu jumlah jamnya ada 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran ini dibagi 3 jam pertama dan 3 jam kedua. Atau bisa versi lain yaitu 2 jam pelajaran pertama, 2 jam pelajaran kedua, atau 2 jam pelajaran yang ketiga. Struktur yang keempat yaitu bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dalam 1 minggu ada 4 jam pelajaran. 4 jam itu terdiri dari 2 jam pertama dan 2 jam kedua. Struktur yang kelima yaitu matematika. Matematika jumlah jamnya ada 5. 5 dengan rincian 2 jam pertama dan 3 jam kedua. Bisa divariasikan 2 jam pertama, 2 jam kedua, atau 1 jam ketiga. Bisa divariasi. Yang keenam, IPA. IPA jumlah jamnya juga sama, yaitu 5 jam pelajaran. Variasinya sama dengan matematika, bisa 2-2-1 atau 2 dan 3. Jadi tergantung situasinya, kondisional. Struktur yang ketujuh yaitu IPS. IPS jumlah jamnya ada 4. Dengan rincian 2 jam pertama dan 2 jam kedua dalam 1 minggu. Struktur yang ke-8 yaitu seni budaya.
SB, seni budaya, jumlah jamnya ada 3 dalam 1 minggu. Dengan variasi 3 jam langsung pembelajaran, bisa juga 2-1, 2 jam pertama dan 1 jam yang kedua. Jadi tergantung situasional, situasinya. Struktur yang ke-9, PJOK. PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam 1 minggu, jumlah jamnya 3. 3 itu tidak bisa dipisah kalau olahraga. Olahraga 3 jam langsung. Kalau olahraganya renang, kalau dipisah 1 jam bagaimana? Tidak bisa. 2 jam dan 1 jam tidak bisa. Kalau olahraga sekaligus 3 jam. Sehingga yang 2 jam untuk aktivitas, yang 1 jam, setengah jamnya untuk persiapan awal, 15 menit sampai 30 menit, persiapan akhir, 15 menit sampai 30 menit. Sehingga ada persiapan akhir, tidak akan mengganggu mata pelajaran lain setelah olahraga. Karena olahraga prakteknya di lapangan. Kalau ada jeda untuk persiapan akhir, untuk ganti baju, untuk persiapan mengikuti pelajaran sesudahnya, tidak akan mengganggu pelajaran sesudahnya. Tuh, anak-anak. Berikutnya, bahasa prakarya. Prakarya dalam 1 minggu ada 2 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu kalian akan bertemu 1 kali pelajaran prakarya. Struktur yang terakhir yaitu bahasa daerah dengan jumlah jam 2 juga. Sehingga dalam 1 minggu kalian menemui 1 kali pelajaran bahasa daerah. Oke anak-anak, kemudian kemarin sudah diperkenalkan personil-personilnya ayah bunda guru, kepala sekolah, dan urusan-urusan. Oke. Berikutnya, cara melihat jadwal pelajaran. Yang pertama diawali dengan pembagian jam mengajar. Bagaimana menampil? Okay. Bagian jam. Kak Bobo setia. Enggak sama nanti. Ini baru terus. Yang ini yang mana? Sama ini membaca ini sama sudah. Oke, bingung anak-anak nanti. Oh iya. Oke. Bukan. Iya betul. 19.20. Itu mau tak ganti ya. Niki, 19.20 kabel. Iya, enggak apa-apa itu kok Diana. Mau tak ganti. 20 21 yang itu. Sheetnya beda.
Oh, nah itu 20-21. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut dengan pembagian jam mengajar. Ya, pembagian jam mengajar sesuai dengan strukturnya tadi bahwa pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam kelas 9 kelas 9 dipegang oleh Bunda Siti Halimah. Kelas 9, kemudian kelas 8 dipegang oleh Ayah Sultan Burhani. Ayah Sultan. Kemudian yang kelas 7 dipegang oleh Ayah Jusin. Kemudian untuk PKN, kelas 7 dipegang oleh Bunda Eko dan Bunda Usalawati. Bunda Usalawati ini, Bunda Usalawati dan Bunda Eko Bangkit. Kelas 7, nanti kelas 7, Bunda Siti Usalawati untuk kelas A, B, C, D, Bunda Bangkit, E, F, G, H. Lanjut bahasa Indonesia. Kelas 9 A, B, C, D dipegang oleh Bunda Nurul Hidayati. Kemudian kelas 9 E, F, G, H dipegang oleh Bunda Kurnia Solihatin, MPD. Kemudian kelas 8 dipegang oleh Ayah Sumarli, kelas 8 A, B, C, D, E, F, G, H dipegang oleh Bunda Yuliana Widyastuti. Iya, kita lama sih. Masih dicantum kosing lawas. Berikutnya bahasa Indonesia kelas 7 disampaikan A, B, C, D oleh Bunda DRA Samsiati, MPD. Kelas 7 E, F, G, H dipegang oleh Bunda Rizky Ayu Maulana. Dilanjut bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 9 A, B, C, D dipegang oleh Ayah Sodikin. Bahasa Inggris kelas 9 E, F, G, H dipegang oleh Ayah Sujarno. Kemudian bahasa Inggris kelas 8 dipegang oleh Bunda Dina Ermawati, 8A, B, C, D, E, F. Kelas 7 dipegang oleh Bunda Erna, Bunda Sodikin, Ayah Sodikin, maaf, Ayah Sodikin dan Ayah Sujarno. Lanjut matematika. Matematika kelas 9A, B, C, D dipegang oleh Bunda Sri Utami. 9E, F, G, H dipegang oleh Ayah Wahyudi. Kemudian kelas 8 dipegang oleh Bunda Kun Erni.
Kelas 7 dipegang oleh Ayah Suraji. Ayah Suraji. Lanjut IPA. IPA kelas 9 ABCD dipegang oleh Bunda Sri Sulasmi. Kelas 9 EFGH dipegang oleh Bunda Nurul Watoni. Kelas 8 dipegang oleh Ayah Suwanti dan Bunda Mujiati. Kelas 7 dipegang oleh Ayah Haryanto. Lanjut IPS. Kelas 9 ABCD dipegang oleh Bunda Rima, EFGH dipegang oleh Bunda Mistiria. Kelas 8 dipegang oleh Bunda Prihatin, kolaborasi dengan Bunda Mistiria. Kelas 7 dipegang oleh Bunda Henis. Lanjut seni budaya. Kelas 9 dipegang oleh Ayah Alvin Dwi Putra. Kelas 8 dipegang oleh Bunda Danis. Kelas 7 dipegang oleh Bunda Ninda. Lanjut olahraga. Kelas 7 dipegang oleh Ayah Lukman Hakim, Dr. Andes Lukman Hakim MPD. Kelas 8 dipegang oleh Ayah Hadiono. Kelas 9 dipegang oleh Ayah Suhaimi. Lanjut prakarya dipegang oleh Bunda Tias Siswarini beserta Bunda Iis Lilia Vivi. Ini Bunda Iis ini megang IPA dan prakarya. Lanjut BK, guru BK kelas 7 ini Bunda Umu Imama, ya, kelas 7 Bunda Umu Imama, kelas 8 Bunda Pujiwati, kelas 9 Bunda Sisilia. Itu tentang rincian pembagian tugas. Kemudian cara melihat jam pelajaran sekarang. Jam pelajaran. Sekarang cara membaca jam pelajaran. Jadwal pelajaran revisi. Bukan. Jadwal pelajaran revisi. Tahun-tahun ini sing saiki kurang tadi soalnya. Yang mana? Iki, iya iki. Oke. Ini anak-anak jam pelajarannya. Jam pelajaran ini jam pelajaran era normal sebelum pandemi. Nanti jam pelajaran online secara daring ada sendiri. Ini kita belajar membaca jadwal pelajaran yang secara normal. Normal, tidak ada pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh dari muka bumi sehingga kita bisa masuk sekolah sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Mana suaranya anak-anak? Tidak ada yang amin. Oh, dimatikan. Oke. Kita lihat nomor 2. Sini kita cantumkan nomor 2. Ya, ini kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini kodenya Ayah M. Sultan Burhani SAG. Ngajar apa tadi? Ngajar agama. Ya. Ngajar agama Ayah Sultan. Ono coret. Oh, wis. Wah.
Kode nomor 2, Ayah Sultan Burhani megang apa tadi? Pendidikan agama. Ini tolong jangan coret-coret dong. Layarnya jangan dicoret-coret. Ini kelas 7A. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Berikutnya jam ke 8, 9, 10. Ini. Harinya hari Senin. Lanjut hari Selasa. Hari Selasa pendidikan agama, kode 2 ini Ayah Sultan, ngajar agama. Ada 3 jam agama, jam pertama, kedua, dan ketiga. Nih. Lanjut hari Rabu. Rabu ini jam keempat, jam kelima, jam keenam. Ini agama, dilanjut kelas 8 dan seterusnya. Ini cara membaca ya. Kemudian PKN, membaca PKN. Kita lihat PKN tadi, Bunda Nurul, Bunda Eko Bangkit Eko. Kode ini 8. Lihatnya kode 8. Ini kita centang nomor 8. Nah, ini nomor 8. Bunda Bangkit, PKN. Nah, ini cara membacanya. Ini tahun kemarin. Yang sekarang nanti Bunda Bangkit ada di kelas 9. Nanti ada jadwal yang terbaru, yaitu jadwal di era pandemi COVID. Nanti Bunda tampilkan juga. Tampilkan sekarang. Boleh ya? Layan damai sepintas. Nah, itu cara membaca PKN. Tadi sudah bisa cara membaca PKN dan agama. Otomatis yang lain juga sama. Ya, ini pelajaran di era normal. Sekarang kita tampilkan pelajaran di era pandemi. Di era pandemi COVID-19 yang secara online telah kami buatkan skenarionya. Seperti apa bentuk skenarionya? Skenario. Hah? Kak iso. Waduh. Yang ini, Bang.
Kita siap aja sih. Sabar, sabar. Ada yang sudah lapar? Yang sudah lapar ngacung. Yang sudah lapar ngacung. Saya. Yang ini Bu Kurnia? Ya. Ya, baik. Lanjutkan lagi. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Jam segini apa sudah lapar toh? Belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Angkat jempol. Wow, belum sarapan. Oke, ya nanti jam 10 sarapan ya. Jangan banyak-banyak makan, nanti gendut. Oke, anak-anak. Kita lanjut jadwal pelajaran selama online, selama belajar di rumah. Pengaturan jadwal pelajaran jarak jauh. PJJ, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online atau daring dalam jaringan. Jadi ini pembelajaran daring. Hari Senin ini ada 3 mata pelajaran. Hari Senin ada 3 mata pelajaran karena sekolah kita adalah LHS, 5 hari sekolah, Sabtu libur, maka hari Seninnya 3 mata pelajaran. Mungkin beda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain itu semua 2-2-2. Karena Sabtu masuk. Berhubung kita Sabtu libur, maka Senin dibuat 3. Yang pertama bahasa Indonesia. Kelas 7 dimulai 7.30 sampai jam 8. Ini nanti live-nya. Pembelajaran secara live atau pakai Zoom. Berikutnya dilanjut dengan Google Form atau Google Classroom atau Quizzes sebagai tugas. Pemberian tugasnya. Kemudian kelas 8 dimulai jam 8.10 sampai 8.40. Nah, setelah itu dilanjut dengan tugas-tugas yang menggunakan
Google Form atau Google Classroom. Berikutnya bahasa Indonesia kelas 9 diawali jam 8.50 sampai 9.20. Jadi masing-masing ini 30 menit untuk live-nya, dilanjut dengan tugas-tugas yaitu menggunakan aplikasi lain, bisa Google Classroom, bisa Google Form, dan seterusnya tergantung guru masing-masing. Dilanjut tetap hari Senin, pendidikan agama, kelas 7 dimulai jam 9.30 sampai jam 10, kelas 8 dimulai 10 lebih 10 sampai 10.40, kelas 9 dimulai 10.50 sampai 11.20. Jadi pembelajaran berakhir 11.20, dilanjut dengan tugas-tugas. Yang ketiga, setelah ini 11.20 ada waktu isoma, istirahat, sholat, dan makan. Dilanjut kelas 7, 11.30 sampai 12, kelas 8 12.10 sampai 12.40, kelas 9 12.50 sampai 13.20 ini 13.20. Ya, kurang 20. 13.20. Oke. Selasa matematika, jam pertama dimulai jam 7.30 sampai jam 8. Ini perlu kalian tulis jadwal ini ya. Jadwal ini perlu kalian tulis, sehingga mulai jam berapa saya, selesai jam berapa saya. Ini perlu ditulis. Matematika jam 8.10 sampai jam 8.40, lanjut matematika kelas 9 jam 8.50 sampai jam 9.20. Kemudian jam kedua istirahat 10 menit, jam 9.30 sampai jam 10 PKN kelas 7, dilanjut jam 10 sampai 10.40 PKN kelas 8, jam 10 sampai 11.20 PKN kelas 9. Lanjut hari Rabu, bahasa Inggris, diawali kelas 7 mulai jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian kelas 8 jam 8.10 sampai 8.40, kelas 9 jam 8.50 sampai 9.20. Lanjut, matpel yang kedua, bahasa daerah. Kelas 7 diawali mulai 9.30 sampai jam 10. Kelas 8 diawali 10 lebih 10 sampai 10.40. Kelas 9 10.50 sampai 11.20. Hari Kamis ada 2 juga, ilmu pengetahuan alam. Kelas 7 diawali 7.30 sampai jam 8. Kelas 8 8.10 sampai 8.40. Kelas 9 8.50 sampai 9.20. Jam kedua seni budaya, diawali mulai kelas 7 9.30 sampai jam 10. Yang kedua kelas 8 jam 10.10 sampai 10.40. Kelas 9 jam 10.50 sampai 11.20. Lanjut hari terakhir yaitu Jumat. Kalau normal Jumat pertama diawali Jumat karakter. Jumat karakter itu kalau normal minggu pertama Jumat takwa, membaca kitab suci, hafalan, ceramah, dan sebagainya dengan macam-macam kegiatan yang dipandu oleh
tim Jumat Takwa. Kemudian minggu kedua Jumat Cerdas yang dipandu oleh perpustakaan, tadi sudah dijelaskan oleh Ayah Marli. Jumat ketiga Jumat Bersih yang dipandu oleh OSIS, Jumat keempat Jumat Sehat yang dipandu oleh guru olahraga. Setelah itu Jumat jam pertama Penjas Orkes, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diawali jam 7 sampai 7.25. Karena hari Jumat jam waktunya pendek, maka Jumat masing-masing pelajaran 25 menit untuk live-nya. Kelas 8, 7.35 sampai jam 8. Kelas 9, 8.10 sampai 8.35. Jam kedua ilmu pengetahuan sosial, IPS, kelas 7 diawali jam 8.45 sampai jam 9.10, kelas 8, 9.20 sampai 9.45, kelas 9, jam 9.55 sampai 10.20. Ini jadwal untuk daring, untuk online, ya. Mudah-mudahan jadwal ini segera ganti dengan jadwal yang normal, sehingga kalau Banyuwangi zona hijau, jadwal ini akan berubah menjadi jadwal yang tadi. Mudah-mudahan segera zona hijau dan kita bisa tatap muka. Ini skenarionya pembelajaran daring. Senin ada 3, Selasa 2, Rabu 2, Kamis 2, Jumat 2. Anak-anak jangan coret-coret di layar ya. Mending ditulis anak-anak ini, aja dicoret-coret. Nah, berikutnya sekarang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu pilihannya ada banyak. Enggak, anak-anak langsung milih besok di link. Hah? Kemarin sudah? Macam-macamnya? Oh iya, iya. Oke, untuk ekstra kemarin sudah disampaikan oleh Ayah Lukman, anak-anak sekarang sudah harus pasti punya pilihan ekstra. Yang pertama ekstra pramuka wajib dilaksanakan. Kemudian ekstra pilihan hanya satu saja dengan jumlah macam 24 macam itu, kalian sekarang harus sudah menentukan satu pilihan. Terus besok oleh Ayah Marli akan di-share link pilihan ekstra apa. Nah, dari link tersebut akan direkap menjadi pilihan kalian. 1 pilihan ekstra wajib, 2 pilihan ekstra, pilihan sesuai dengan kesukaan kalian. Berikutnya, Nana, setelah selesai PLS ini, maka hari Kamis Jumat kalian mengadakan pinjaman buku. Iki wis mari. Anune apa? Oh iya, pinjaman buku durung. Oke, ini akan ada pinjaman buku dilakukan pada hari Kamis dan Jumat. Nanti jadwalnya akan di-share. Hari Kamis nanti 10 anak datang ke sekolah bersama orang tuanya meminjam buku. Karena bukunya itu berat, maka mungkin orang tuanya mengantar, menunggu setelah pinjaman selesai langsung pulang. Karena bukunya mungkin pakai kresek besar, sehingga berat, jadi orang tuanya nunggu. 10 anak, mulai jam 7, 10 anak, terus-terusan nanti
jadwalnya akan di-share di grup ya. Nah, setiap buku itu anak-anak ada mengganti perawatan. Ya, anak-anak nanti pinjam buku di perpustakaan dengan diantar orang tua karena bukunya berat. Jadwalnya hari Kamis dan Jumat. Saya kira itu aja, anak-anak tolong jangan dicoret-coret layarnya. Ya. Demikian anak-anak tentang perkurikuluman. Kami akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan tentang kurikulum sekolah. Oke, anak-anak ini bandel ya, dibilangin nggak boleh coret-coret, tetap coret-coret aja. Bisa lagi saya nggak mau kalau ada sampai ada yang coret-coret lagi, kita hentikan aja ya sebenarnya ya. Kita hentikan aja MPLS. Itu nggak sopan. Sekali lagi itu nggak sopan. Oke, paham semuanya? Oke, nah. Itu tadi penjelasan tentang kurikulum sekolah. Kalian sudah jelaskan tentang jadwal, mata pelajaran apa saja yang harus kalian tempuh selama sekolah di SMP Negeri 1 Celuring. Meskipun pembelajaran kita nanti masih online. Kemungkinan untuk beberapa bulan ke depan kita masih online. Saya harapkan nanti anak-anak selalu siap untuk online. Selalu siap untuk online. Jangan sampai ketinggalan, jangan menyepelekan setiap tugas yang dikasih oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian harus bisa aktif di grup, diusahakan selalu bisa aktif di grup dengan sopan, dengan tata krama yang baik, tidak menggunakan bahasa yang kasar. Ingat, online itu sama dengan dunia nyata. Sama dengan dunia nyata, kalian tidak boleh sembarangan. Ya. Ngomongnya juga tidak boleh sembarangan. Yang dihadapi di situ manusia, bukan robot. Kalau robot mau kamu hina seperti apapun, tidak akan sakit hati. Tapi kalau manusia pasti sakit hati. Paham? Nah, untuk hari ini, MPLS hari ini akan berakhir. Besok kita lanjut lagi untuk MPLS hari ketiga. Nanti habis ini akan di-share link feedback. Kalian isi lagi seperti kemarin. Yang isinya tentang pertanyaan kecil tentang materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tanyanya lewat chat aja ya, silakan. Saya akan baca chat kalian. Yang mau tanya silakan tulis di chat. Nanti akan saya jawab. Karena kalian kemarin kalau disuruh bertanya, kelihatannya masih malu-malu. Silakan ditulis di chat. Oke, ada satu pertanyaan dari Bimo Satrio Wibowo. Pak, masuk sekolahnya kapan? Padahal pengen banget masuk sekolah. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi kita belum boleh masuk sekolah, anak-anak, karena keadaan pandemi yang seperti ini. Di luaran sana masih banyak penyakit tentang corona. Kemudian Banyuwangi ini masuk kategori zona kuning. Kemarin bahkan kembali ke zona oranye. Nah, jadi apa sih zona kuning dan zona oranye itu? Itu artinya bahwa di daerah tersebut masih sangat rawan kalau manusianya berkumpul dalam jumlah yang banyak, itu sangat rawan. Nah, jumlah kalian kan ada 200 lebih, kalau digabung dengan kakak kelas kalian nanti ada sekitar 700 lebih, hampir 800 anak. Itu kalau dimasukkan itu rawan sekali. Jadi sekolah belum boleh memasukkan anak. Tapi pembelajaran kita bukan berarti nggak belajar loh ya. Kita tetap sekolah, cuman sekolahnya jarak jauh. Kita sekolah jarak jauh. Kalian
dari rumah, Bapak Ibu guru juga ngasih pembelajarannya bisa dari rumah ataupun dari sekolah. Itu harus tetap diikuti. Bukan berarti kita libur. Kita tidak libur. Kita sudah masuk sekolah tapi secara jarak. Pertanyaan berikutnya. Mana tadi? Oke, Pak boleh makan? Boleh. Oke, ada pertanyaan dari Hayatus Solihah. Ya, katanya ada ayah bunda yang akan datang ke rumah. Itu kapan ya? Oke. Jadi nanti akan ada home visit namanya. Home visit itu berkunjung ke rumah kalian. Yang berkunjung siapa? Yang berkunjung kemungkinan besar adalah wali kelas masing-masing. Ya, yang berkunjung adalah wali kelas masing-masing. Wali kelas akan datang ke rumah kalian. Nanti kalian akan dihubungi, ditanyai rumahnya di mana. Mungkin disuruh share lokasinya di mana. Jangan dibohongi loh ya, jangan dibohongi rumahnya nanti kamu taruh di mana, kamu kasih ancar-ancar rumah yang jauh, yang nggak bisa datang. Sebisa mungkin ayah bunda harus bisa datang ke rumah kamu. Biar tahu keadaan rumah kamu gimana, keluarga kamu gimana, kamu di rumah hari-hariannya ngapain aja, itu nanti biar tahu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada? Oh, dari Melinda. Ya Alvin, oh sudah tahu nama saya ya. Ya Alvin itu jadwal yang dikasih bunda daringnya mulai hari apa? Oke, daringnya mulai hari Kamis. Oh maaf, saya dari Senin. Jadi kita mulai belajar daring hari Senin depan. Karena 3 hari ini nanti digunakan untuk MPLS, hari Kamis Jumat itu digunakan untuk peminjaman buku. Jadi kalian bisa datang ke sekolah bentar, tidak boleh lama-lama di sekolah. Terus kemudian hari Seninnya kita mulai pembelajaran daring. Oke, pertanyaan berikutnya. Boleh makan, boleh makan. Ya boleh makan, tidak boleh ya. boleh silakan makan. Pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya baca dulu. Sama yang harus kita baca daring. Kalau yang belum jelas tentang jadwal, nanti pasti di-share ke grup kok ya. Jangan khawatir. Itu masih banyak yang tanya. Tadi saya lupa nyatet pelajaran hari Senin itu apa saja. Itu nanti biar di-share aja ya. Nanti ada lagi pertanyaan? Apa? Ini. Pembelajaran itu anak inginnya. Oke. Ada pertanyaan bagus dari Arinda Galoh Puspaning Room kalau nggak salah. Pak, nanti meetingnya sesuai kelas masing-masing. Oh ya. Nanti pembelajarannya macam-macam anak-anak, jadi tidak pasti itu meeting secara online seperti ini, tidak selalu seperti ini. Nanti bisa ayah bunda itu ngasih materi dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk teks, dalam bentuk juga bisa nanti yang bunda minta pertemuan meeting seperti ini. Macam-macam, beda-beda. Nanti tergantung ayah bundanya maunya pembelajarannya seperti apa. Nah, kalian ikuti tapi ya, kalian ikuti. Kalau pembelajarannya pakai meeting, sebisa mungkin ikut meeting. Kalau pembelajarannya pakai video, ya pakai video dan lain sebagainya ya. Ada pertanyaan, Pak, apa harus pakai laptop? Tidak harus. Pembelajarannya nanti bisa pakai HP, bisa pakai laptop juga boleh. Ya, tidak harus. Mana yang bisa dipakai itu ya bisa dipakai. Ada lagi satu pertanyaan lagi ya, habis itu saya tutup ya. Pak, saya punya kakak cewek. Pak, itu sudah pasti anggota kelas masing-masing. Ini pertanyaan gimana maksudnya ya? Yang di situ, yang di-share kemarin. Oh, yang di-share. Oke, ya itu kemarin anggota kelas yang sudah di-share itu ya itu kelas kalian dan itu teman-teman kalian satu kelas selama 1 tahun. Nanti itu teman-teman. Ya dong. Oke, ini ada sebelum ditutup ada tambahan dari Pak Marli. Kita langsung dengarkan langsung ke Pak Marli ya.
Baik, terima kasih Alvin. Sedikit anak-anak kemarin karena banyak yang tanya ya, tanya tentang kelas, pembagiannya itu sudah menjadi kelas yang permanen atau sementara. Terus ada yang bertanya, katanya ada kelas unggulan, katanya ada kelas SKS. Sekarang saya jawab. SMP 1 Celuring itu yang kelas 7 baru mulai tahun kemarin adalah kelas sistem apa SKS-nya apa? Sistem kredit semester gitu ya. Jadi ketika tidak ada, jadi kelas 7 naik ke kelas 8 itu tidak ada. Yang ada adalah pindah semester. Jadi kalau yang dari kelas 7 ke kelas 8 berarti dia pindah semester ke semester 3. Istilahnya begitu. Nah, yang tahun kemarin sekarang sudah masuk semester 4. Berarti dia sama dengan kelas 8 semester akhir. Nah, kapan itu pembentukannya ya? Kemarin banyak yang tanya begitu. Jika kondisinya normal dalam artian tidak ada pandemi, rencananya September akan kita adakan seleksi dan evaluasi kemampuan anak-anak. Tapi kondisinya kan masih seperti ini, yang jelas bisa mundur. Tapi sudah mulai kita lakukan evaluasinya. Contoh saja, kemarin hari pertama MPLS, yang kita inginkan feedback itu diisi seluruh siswa ya. Ternyata yang masuk baru 134. Baru 134. Nah, untuk feedback yang hari ini kita lihat bisa enggak itu masuk 200? Gitu ya. Masuk 200. Nah, nanti akan kita lihat siapa anak yang aktif. Kalau di sistem SKS tidak aktif, kesulitan juga. Itu ya, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sementara ini memang masih saya tutup grup utama kelas 7. Harapan saya jangan keluar. Nah, kalau keluar berarti nanti tidak tahu informasi secara umum tentang sekolah. Kalau misalnya anak-anak tidak mau saya temani, ya saya yang keluar. Saya ganti ayah bunda yang lain. Nah, kira-kira masih mau ditemani saya apa tidak? Itu ya. Sudah banyak yang teriak-teriak, lapar. Ya, sudah. Ya, Alvin, silakan ditutup. Terima kasih anak-anak, mohon maaf. Nuntut waktu nih. Nuntut ya. Ya. Boleh sambil makan ya. Hari ini boleh sambil makan, tapi jangan di-close dulu. Yang mana, De? Adiwiyata? Karakter? SOP ya? Hah? Adiwiyata? Yang di sini nggak ada kan? Apa ya? Yang host 2, sabar host 2. Wih, tulisannya cilik-cilik. Nah, ini karya kakak-kakak pengurus OSIS. Sing host 2, stylenya apa host 2 ya? Kok hilang?
Di mute. Om, nggak kuat Om? Masa internet itu belum? Ayo. Ini nggak tampil tapi. Darah betul. Tale wayang. Alam? Kirim kanan ya. Harus coret-coret. Iya. Kak Mati, Yang di situ sudah ditutup. belum. Sudah. Oke, itu ya anak-anak. MPLS untuk hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di MPLS hari ketiga. Saya harapkan semua saya ikut terus ya sampai akhir. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.